dengan menuduh gua hoax. Itu bisa, itu contohnya guys. Nah ini kan Habibur Rahman ini orang yang ahli hukum ini. Dia kan ngomong gitu ya. Ahli hukum, hukum dah tuh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babaldo bersama gua Babaldo, YouTuber yang biasa, tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa nih di follow dulu, di follow, di subscribe. Gue udah kayak akun-akun medsos yang lain, di subscribe ya guys. Channel cadangan, mudah-mudahan channel utama ini aman, sentosa, gemah ripah jinawi. Oke guys, sekarang kita masuk ke konten ya. Film Dirty Vote yang kita nobar tadi malam, ya itu rupanya membuat panas sebagian kelompok, ya terutama ya kelompok-kelompok yang merasa dibongkar, dikulitin sama Dirty Vote. Ya paling utama ya kelompoknya Gibran gitu. Jadi akhirnya ada konferensi pers TKN Prabowo Gibran, yang mana menurut informasi katanya bahwa ini konferensi pers dibuat padahal filmnya belum diputar habis gitu. Tapi ya, ini kita dapat dari berbagai channel ya. Kita lihat dulu nih. Kita reaksi dikit aja. Wajar lah kalau panik sih, wajar. Karena memang Dirty Vote itu bongkar semua, itu datanya emang ngebongkar semua. Kita lihat penjelasannya dari TKN Prabowo Gibran. Let's go, let's see. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Saya salam. Maulana Bungaran SHMH, Wakil Komandan Hukum dan Advokasi atau EHO dari TKN Prabowo Gibran. Hari ini kita akan melakukan konferensi pers terkait film Dirty Vote. Ya, di sini sudah hadir Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN. Terus, Nah, ini Habibur Rahman ini salah satu yang gua kalau nanya ini ahli hukum ya. Yang kalau nggak salah mukanya mirip almarhum Kasino kalau nggak salah. Ya. juga sudah hadir Bang Fritz Siregar dari TKN Alfa, dan juga Bang Munatsir Mustaman dari tim EHO. Silakan Bang Habib. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Kami hari ini konferensi pers soal beredarnya apa yang disebut film judulnya Dirty Vote ya. Sejak kemarin ringkasannya beredar, tapi baru tadi jam 11-an ada versi utuh, kita bisa tonton dan lihat ya. TKN menanggapi sebagai berikut bahwa
di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah. Bernada fitnah. Nah, kalau memang benar itu fitnah, mestinya Anda kan orang paling ahli hukum nih. Paling ahli hukum. Iyalah. Ya, kalau memang itu fitnah, laporin. Orangnya ada kok. Gue yakin yang bikin Dirty Vote itu adalah orang-orang yang ngerti hukum juga gitu. Jadi mereka juga sudah mempersiapkan itu kalau mau dibilang fitnah. Ya. Nah, ini yang gua kadang heran sama ahli hukum. Ya mestinya lapor dulu lah, memang mana fitnah gitu. Ya kan? Kalau memang bohong, gini, orang itu bisa dikatakan bohong kalau ada bukti yang menyampaikan kebenarannya gimana. Kalau nggak ada bukti kebenarannya gimana, ya belum bisa disebut fitnah. Dan untuk bisa tahu kebenarannya ya harus diargumentasikan, dikonfrontasi itu. Yang dituduh dan yang menuduh harus berkonfrontasi, dan yang menuduh harus menyampaikan bukti. Itu hukum yang gue tahu, itu tata cara hukum gitu. Gue sering dituduh Babe Aldo penyebar hoax. Loh, kalau memang gue dituduh penyebar hoax, mana yang benarnya gitu. Jangan-jangan yang nuduh gue hoax itu sedang fitnah dengan menuduh gue hoax. Itu bisa, itu contohnya guys. Nah ini kan Habibur Rahman ini orang yang ahli hukum ini. Dia kan ngomong gitu ya. Ahli hukum, hukum dah tuh. Lanjut. Narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah. Nah, tidak ilmiah. Asumtif gimana, tidak ilmiah gimana. Kita nonton tuh rekamannya masih ada tuh. Rekamannya masih ada. Ya. Gimana nggak ilmiah? Semuanya by data. Terstruktur yang bagus, sistematis itu. Dari mulai TJ semuanya. Ya. Itu dengan data. Terus nggak ilmiahnya di mana itu? Asumsi yang berdasarkan fakta itu masih diperbolehkan. Ya nggak diperbolehkan itu asumsi ngawur gitu yang nggak ada faktanya. Contoh nih ya. Contoh nih asumsi. Ini contoh sekali lagi. Ini contoh asumsi yang nggak ada datanya. Tercatat di Lauhil Mahfud namanya Presiden Indonesia di tahun 2000. Nah itu asumsi nggak ada fakta. Itu asumsi halu gitu. Nah tapi kalau berasumsi dari data-data ilmiah, kalian yang kemarin nonton bareng sama gue, ya itu kalian pasti tahu itu, ya kan itu by data semua. Kita lanjutin dikit aja nih guys ya. Kalian kalau mau nonton fullnya nih lu cari deh banyak nih. Gue cuman pengen ngereaksi dikit aja, mau nunjukin di awal-awal ini aja gimana mereka gitu. Wajar sih kalau ada timbul kepanikan dari mereka, wajar. Karena memang Dirty Vote itu gue kurang setuju kalau itu disebut film sih. Ya itu bukan film kalau itu bongkar data, itu apa ya namanya, dokumenter ya. Dokumenter ya film juga ya. Gitu. Kalau film itu kan terkesan mengarang gitu. Tapi film pun ada yang film kisah nyata kok ya. Dan itu jelas-jelas disebut. Apa bedanya Dirty Vote sama podcastnya Tempo? Ya kurang lebih sama. Ya malah Dirty Vote itu lebih ilmiah, ada layar lebarnya, ditunjukkan data-datanya. Kok dibilang asumtif? Gimana sih Pak Habibur Rahman ini? Ya. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut. Kenapa jadi kapasitas orangnya yang dipertanyakan gitu? Astagfirullahaladzim. Ya begini nih, ya tapi panik ya. Kalau dalam Islam sih unzur maqala wala tanzur mangkila. Mangkol ya. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Kebenaran kalau diucapkan sama anak kecil ya kebenaran itu. Tapi ini sekarang ya begitulah kalau orang panik kayaknya ya.
di apa namanya di rekaman tersebut ya. Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi keinginan untuk mensabotase pemilu. Nih yang namanya asumtif. Dia ngomongin orang asumtif. Ternyata dia sendiri asumtif kalau menurut gue di sini. Bagaimana berbicara soal hukum kok dia merasa hukum bukan dengan perasaan. Hukum itu dengan data. Lu bisa mengatakan dia itu yang seperti lu bilang tadi, itu dari mana asumsi lu? Lu ngomongin orang asumtif, lu sendiri asumtif. Nih, baru di awal nih. Duh. Sekali lagi ini kalau menurut gue tanda-tanda kepanikan. Sampai-sampai bingung mau ngomong apa. Dia di awal dia bilang itu film asumtif. Ya kan, asumtif. Nah ternyata dia sendiri menyatakan sebuah pernyataan yang asumtif. Kok saya merasa itu asumtif banget itu. Wah gimana lu Habibur Rahman? Bukan mensabotase lah, ingin mendegradasi lah ya pemilu ini ya. Mendegradasi pemilu dari mana? Justru menurut kami rakyat, menurut kami rakyat, film itu membuka pemikiran. Karena apa? Disampaikan dengan data. Bukan omon-omon aja, bukan, ada data yang ditampilkan. Begitu Pak Habibur Rahman, yang terhormat ahli hukum. Dengan narasi yang sangat tidak berdasar. Narasi tidak berdasar? Terus lu mau dasar itu dasar apa lagi? Ada kutipan data, ada kutipan video, ada rekaman suara. Data apa lagi yang lu minta? Ya aduh, ya Allah. Nih, ya, kuat-kuatin deh ya, rada lama dikit nggak apa-apa ya. Rakyat ya pasti sangat paham bahwa tokoh yang paling banyak disebut dalam film itu Presiden Joko Widodo ya sangat berkomitmen menegakkan demokrasi. Rakyat pasti sangat paham. Jadi rakyat itu cuma yang lu doang gitu. Terus kalau gue nih, ini bukan rakyat nih. Nih kaos gue lu baca nih. Gue bukan anak presiden, gue rakyat. Ya, gue rakyat. Jangan merasa yang rakyat lu doang. Udah sampai duduk begini aja gue. Udah, lanjut. Rakyat juga tahu bahwa pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang memang mendapatkan keuntungan dengan yang mendapatkan dukungan sebagian besar rakyat karena program dan rekam jejak yang jelas berpihak kepada rakyat. Jadi ya beginilah narasinya guys. Ya. Siapa yang asumtif sekarang kalau begini? Jadi seolah-olah rakyat itu hanya yang menurut kalian rakyat gitu ya. Sementara yang ngomong di Dirty Food itu bukan rakyat gitu. Oh, aduh, yang begini ahli hukum ya Allah. Kalau di film tersebut disampaikan oleh saudara Zainal Arifin Muhtar agar rakyat menjadikan film tersebut sebagai dasar penghukuman, justru kami khawatir rakyat yang akan menghukum mereka. Rakyat yang akan menghukum mereka. Mas bro yang ahli hukum, paling ahli hukum dah. Ya. Itu film udah ditonton lebih 1 juta kali. Udah 2 juta kali mungkin. Oleh rakyat Indonesia udah 2 juta kali. Ya. Rakyat juga paham. Rakyat udah nggak bisa lagi dibodoh-bodohi lagi sama narasi-narasi yang nggak berdasar begini. Kenapa gua bilang nggak berdasar? Bandingkan narasi Habibur Rahman sama narasinya Dirty Food. Dirty Food narasinya berdasarkan data, bukan asumtif belaka gitu. Walaupun ada beberapa asumsi, tapi itu berdasarkan data yang ditampilkan. Nah, lu di sini rakyat yang mana? Ya, Aduh. dengan cara rakyat sendiri. Jadi tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif,
tidak sangat argumentatif. Ini orang bener dia paham apa yang dia omongin gak sih ya? Kalau memang tidak argumentatif, ngapain lu bahas? Lu ngebahas ini kan karena itu memang masih bisa diargumentasikan. Allahu Akbar. Yang begini ahli hukum, masa kalah sama gua bocah SMA begini, lulusan SMA begini? Dia bilang nggak argumentatif. Loh, kalau nggak argumentatif, ngapain diargumentasikan? Ini kan sekarang lu mencoba untuk menyampaikan pendapat yang berbeda agar bisa diargumentasikan dengan pendapat yang ada di narasi dalam Dirty Food. Udahlah, ya Allah. Habibur Rahman ini piye yang begini ahli hukum? Tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu. Tendensius. Bapak Habibur Rahman yang terhormat. Ya, gelombang tentang kritik kepada Bapak Jokowi, kepada Gibran, kepada Prabowo dalam proses pemilu ini bukan hari ini aja gitu. Ini udah berlangsung lama dan oleh banyak pihak. Kalau dalam ilmu hadis itu namanya ada khobarul mutawatir. Kabar yang sama yang disampaikan oleh banyak orang, banyak pihak. Jadi permasalahan yang disampaikan oleh Dirty Food ini, ya subjek permasalahan yang disampaikan oleh Dirty Food ini, itu nggak disampaikan oleh Dirty Food aja, bukan pihak Dirty. Banyak. Ibu Koni ngomong, Rocky Gerung ngomong, banyak orang. Guru-guru Civitas Akademika ngomong, guru-guru besar ngomong. Kok lu bilang tendensius? Makanya kalau jadi pemimpin, jadi pemerintah yang punya wewenang, itu dengarkan suara rakyat. Jangan biarkan jadi bola salju seperti ini. Kalau makin besar begini, kalian sama aja membuat rakyat ini makin berani loh. Karena nggak didengerin. Gue ingat pernyataannya Surya Paloh kemarin waktu di JIS. Jangan terus-terusan diinjak. Semut aja melawan kalau diinjak. Jangan loh. Narasi lu seolah-olah aduh. Astagfirullah. Dikit lagi ya guys. Gue gak mau lama-lama sebenarnya nih. Berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat. Hah? Sebagian besar rakyat? Udahlah Habibur Rahman. Udahlah. Kalian merasa yang paling besar udah. Sementara bukti-bukti di lapangan aja ada. Ya, bagaimana uang berbicara, bagaimana kalian fakta di lapangan beberapa kali, ya kampanye kalian sepi. Loh jangan dibolak-balik begini sayang, jangan. Tapi itu hak kalian, ya. Udah ini sampai kesimpulan guys, ini udah terlalu lama buat gue. Kalian kalau mau fullnya langsung cari sendiri aja. Gue males nampilin dia full-fullan. Ya cukup segini aja gue bisa mengambil kesimpulan dari apa yang dia sampaikan. Apa kesimpulannya be? Kesimpulannya adalah mereka panik. Dah, tuh panik. Sampai beberapa kali, ini video dia ini baru gue bahas 3 menit 37 detik. Itu aja tadi kalian lihat dia menuduh orang lain asumtif, dia mengatakan orang lain asumtif, sementara dia sendiri yang berasumsi. Karena apa? Ada kalimat saya merasa. Itu asumsi banget itu, asumtif banget itu. Udahlah. Buat gue nih, rakyat biasa yang cuma lulusan SMA, Habibur Rahman kayaknya kurang layak jadi tim hukum. Ya, Babe berani berdebat sama dia, sangat berani. Ayo, masalah Dirty Food. Ayo Pak, kapan dah? Sangat berani apa? Apa yang salah dari Dirty Food? Dirty Food sama kayak podcast lain. Cuman itu lebih viral dan dia pakai data yang terbongkar luar biasa. Makanya kesimpulannya adalah mereka panik guys. Itu kesimpulan gue. Makanya akhirnya ngomongnya begini. Dah ya, gitu aja dari gue gak usah lama-lama. Gue Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridhaw wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah. Ya, kalian nyari video fullnya sendiri ya. Gue cuma ngereaksi segini doang dah ya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa.
Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.